Shalom, selamat pagi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, dan para pejabat di lingkungan Gereja Bethel Papua, di mana saja berada. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita semua tentang apa yang akan terjadi di tahun 2022 sampai dengan 2025 ke depan. Nah, saudara, untuk itu kita baca firman Tuhan dari Matius 24 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan dan umat Tuhan di lingkungan Gereja Bethel Papua ataupun yang bisa mendengar pesan firman Tuhan ini. Apa yang akan terjadi pada tahun 2022 sampai 2025? Saya akan menjelaskan tentang ayat firman Tuhan ini bahwa ini segera akan terjadi. Tidak lama lagi ayat firman Tuhan ini bahwa hal yang pertama adalah persiapan pembangunan Bait Allah yang akan dibangun mulai 2022 dan seterusnya sampai selesai Bait Allah ketiga di Yerusalem. Dan kemudian akan dikuasai, akan diduduki oleh yang namanya Antikris, yang akan mengatur dunia ini dengan tatanan dunia baru, dengan sistem-sistem yang baru. Nah, proses itu akan terjadi dari 2022 sampai pada 2025, di mana sistem-sistem ini akan berubah. Sistem dengan teknologi canggih, maka sistem komunikasi, transportasi dan transformasi semua ini akan berubah memasuki era baru, di mana semua akan menggunakan sistem digital. Nah, karena itu gereja harus mengerti ini dan para hamba Tuhan harus mengerti supaya bagaimana gereja harus bersiap-siap seperti apa yang ditulis di dalam kitab suci Alkitab yang baru kita baca. Saudara, nah ketika ini sudah mulai terjadi, maka gereja dikatakan harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang ada di atas peranginan, orang yang ada di ladang, disuruh Tuhan, pesan Tuhan, tidak boleh kembali untuk mengambil barang dan pergi melarikan diri ke pegunungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dengan tanda-tanda yang telah menunjukkan penggenapan ayat-ayat yang kita baca tadi, maka gereja mulai saat ini sudah tidak ada waktu lagi, sudah tidak punya kesempatan lagi untuk kita merencanakan rencana jangka panjang. Ya, kita sudah harus menyiapkan diri untuk rencana-rencana jangka pendek. Karena apa yang kita baca ini dalam waktu dekat akan terjadi. Mulai 2022 ke atas itu sudah mulai proses untuk menuju 2025. Untuk semua sistem digital akan dikomandokan oleh satu pusat kontrol. Karena itu ketika ini terjadi, Tuhan berkata gereja harus melarikan diri, mengungsi.
Ya, karena itu kita perhatikan program kerja kita supaya tidak ada waktu lagi untuk kita ingin membangun rumah-rumah yang mewah, ingin membangun gereja-gereja yang mewah dan besar-besar. Nggak ada. Waktu sekarang adalah saudara harus menyiapkan umat Tuhan, menyiapkan dirimu untuk beribadah dan sungguh-sungguh masuk dalam dimensi hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, masuk dalam dimensi rohani, di mana di kitab pengajaran tabernakel Musa itu yang dikatakan di Wahyu pasal 11, diukur bait Allah bagian dalam, yaitu ruang suci. Gereja sudah harus masuk hidup di dalam ruang suci ini, supaya jangan tinggal di halaman, karena di halaman ini sudah diserahkan untuk diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Karena itu saudara-saudara, kita berhenti dengan bermimpi untuk membuat rencana-rencana jangka panjang. Sekarang adalah rencana jangka pendek, di mana gereja harus dipersiapkan. Saudara harus menyiapkan diri untuk benar-benar masuk jauh ke dalam hadirat Tuhan, masuk dalam dimensi rohani yang sungguh-sungguh. Karena ini tidak lama lagi akan terjadi. Saya akan membagikan video untuk saudara tahu bahwa teknologi ini berkembang, dan segera nanti kita tidak akan pakai lagi mata uang yang sekarang kita pakai, tapi kita akan masuk dalam mata uang digital yang disebut Bitcoin. Itu akan dipergunakan itu supaya memudahkan semua orang transaksi dengan sistem yang akan dipakai untuk kita bertransaksi melalui perbankan ataupun di mana sistem ini akan dipergunakan di semua pertokoan, di semua mall, di semua lini akan dipakai. Bahan bakar minyak bumi akan tidak dipergunakan lagi, hanya tinggal kenangan saja, karena semua akan beralih menggunakan sistem energi dari matahari dengan menggunakan baterai untuk pembangkit listrik. Lampu-lampu semua akan digunakan pembangkit listrik yang dengan menggunakan sistem baru. Nah, karena itu kita sudah harus mengerti ini, bahwa ini tidak lama lagi gereja harus bersiap untuk mengalami perubahan. Nah, karena itu saudara, saya beritahu saudara bahwa 2022 ke atas gereja sudah siap masuk pada masa di mana akan dipulihkan. Masa ini gereja akan bersiap untuk disuruh lari ke padang gurun, disuruh lari ke pegunungan. Itu Tuhan tidak suruh kita lari tanpa diberikan kekuatan. Tuhan akan menyuruhkan gerejanya pergi itu dengan diberikan kekuatan, diberikan 2 sayap burung nasar untuk disuruh ungsikan. Perempuan itu yang ada di Wahyu pasal 12 itu, perempuan yang tampak di awan-awan itu akan diberikan 2 sayap burung nasar dan diterbangkan ke tempat yang disediakan Tuhan, jauh daripada si ular itu atau antikris itu. Karena itu saudara, gereja tidak akan bisa terbang dengan tubuh ini yang berdosa ini, tidak bisa dikasih sayap burung nasar kalau gereja ini tidak mengalami tubuh yang diubahkan. Karena itu saudara perhatikan di kitab Wahyu pasal 1, ada 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus, yaitu adalah 7 malaikat jemaat, dan 7 kaki dian adalah 7 jemaat Tuhan yang berada di akhir zaman, yang disebut jemaat Efesus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Pergamus, Philadelphia, Laodikia. Ini 7 bintang ini adalah 7 hamba Tuhan yang telah ditempatkan di dalam 7 jemaat ini, untuk nanti mereka ini akan dikoreksi oleh Tuhan, dan pemulihan terhadap mereka dan pemulihan terhadap jemaat yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka ada di jemaat-jemaat. Tuhan telah menempatkan mereka di sana, bukan baru akan ditempatkan. Mereka sudah ditempatkan sekian lama di proses di sana, dan pada waktunya nanti mereka akan mulai bekerja untuk memisahkan antara lalang dan gandum di dalam gereja ini. Akan memisahkan antara ikan-ikan yang baik dan ikan-ikan yang tidak baik. Nah, pada tahap ini
di mana bukan saja mengalami perubahan rohani, tapi tubuh jasmani. Gereja ini akan mengalami satu perubahan, diubahkan untuk menjadi tubuh kekekalan yang siap untuk diberikan sayap burung nasar untuk diterbangkan jauh dari si ular itu. Saudara perhatikan baik-baik, karena itu kita tidak punya kesempatan lagi. Saudara, kalau diberikan saudara dana yang Tuhan berikan, itu pergunakan untuk proyek ini. Proyek Tuhan adalah gereja harus mengalami pemulihan. Karena itu harus ada tempat-tempat ibadah yang kalau saudara buat tempat tidak usah besar-besar, tapi tempat yang baik, nyaman untuk bisa mereka berdoa dan berpuasa dengan aman di sana. Saudara, karena itu perhatikan ini. Mereka dipulihkan, karena itu dikasih tahu kepada malaikat jemaat, yaitu bintang yang ditempatkan, hamba Tuhan yang ditempatkan di setiap jemaat itu disebut, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, dan seterusnya. Itu adalah Tuhan memperingatkan hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di situ, di mana kekurangannya dan dikoreksi, dan di mana keadaan jemaatnya seperti apa diberitahu di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kerjakan ini bagi 7 jemaat dipulihkan, itu adalah mereka memulihkan bukan hanya rohani kita saja, tetapi tubuh jasmani ini akan diubahkan untuk mengalami tubuh kekekalan yang tidak akan mati lagi, karena tubuh ini akan diberikan sayap burung nasar untuk diangkut, dibawa terbang jauh dari ular itu. Ini bukan rapture, pengangkatan di akhir zaman, tapi ini menjelang masa antikris. Gereja akan diungsikan. Nah, itulah yang ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7, bahwa sesungguhnya secara rahasia pendurhaka atau antikris itu sudah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahannya. Jika yang menahannya ini sudah disingkirkan, barulah ia menyatakan diri. Karena itu saudara, gereja ini akan disingkirkan, diungsikan, tetapi sebelumnya mengalami pemulihan selama lebih kurang 2 tahun lebih di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Nah, saudara yang kekasih, karena apa? Gereja akan mengalami masa di mana 7 meterai dibuka. Nah, ketika gereja sudah mengalami perubahan, pengubahan, memiliki tubuh kekal, maka segala peristiwa yang terjadi di dalam 7 meterai waktu dibuka itu, mereka aman. Ada gempa bumi, ada peperangan, gereja sudah aman. Ya. Nah, karena itu saudara, kita sekarang ini menyiapkan diri kita dan jemaat kita. Seberapa jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu, gembalakan mereka dengan baik. Dengan kasih Tuhan dewasakan mereka. Karena kita perhatikan, tidak semua dibawa kepada gurun. Tidak semua disuruh lari ke pegunungan. Dikatakan di Matius pasal 24 itu, celakalah ibu-ibu yang masih menyusui bayi dan yang masih mengandung. Kenapa Tuhan bilang celaka? Karena mereka ini adalah orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak dewasa rohani, yang tidak mau diproses Tuhan selama ini, tidak mau menderita. Mereka ini dikatakan bayi-bayi rohani yang suka susu seperti masih anak kecil, ya. Dan yang mengandung adalah gereja Tuhan yang hanya mendengar firman tapi tidak melaksanakan sehingga tidak berbuah. Itulah yang dikatakan hanya mengandung. Itu gereja-gereja yang jenisnya tidak berbuah, hanya mendengar firman Tuhan, terus dengar firman Tuhan tapi tidak ada melaksanakan firman itu. Nah, mereka ini yang akan tidak ikut mengungsi, tidak akan mengalami perubahan tubuh. Karena Tuhan mau mengubah tubuh kemuliaan, mengapa tubuh kemuliaan tidak bisa, karena mereka tidak dewasa rohani, tidak bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan.
Nah, ini akan tertinggal. Mereka ini adalah kelompok yang ada di Wahyu pasal 12 yang dikatakan ketika si ular itu memburu perempuan tapi tidak bisa menjangkaunya, ular itu kembali dan mengejar mereka adalah orang-orang yang memiliki hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Dua kelompok ini adalah sebagian daripada orang Israel yang tidak masuk dalam kelompok pengungsian. Mereka adalah orang-orang Israel yang memiliki hukum-hukum Allah, yang tetap berpegang pada hukum Taurat sampai hari ini. Sementara yang memiliki kesaksian adalah gereja-gereja yang tadi dikatakan di Matius 24 adalah ya, mereka yang memiliki kesaksian Yesus tapi bayi rohani, tidak sungguh-sungguh, ya. Mereka masih kanak-kanak rohani. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus mempersiapkan tubuh Kristus yang dibawa kepada gurun adalah mempelai. Mempelai ini harus menjadi orang-orang yang dewasa yang siap masuk pada pernikahan, pada perjamuan anak domba nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, adalah mempelai surga atau mempelai wanita yang telah diproses di dunia ini dan dibawa di padang gurun 3,5 tahun untuk diproses. Karena itu mari kita perhatikan ini, para hamba Tuhan, para jemaat. Video yang nanti saudara saya bagikan, yang saya download tentang perkembangan teknologi ke depan sampai 2025 itu telah menunjukkan bahwa dunia sedang menuju kepada sistem digital, ya. Dan kita semua harus masuk pada sistem itu. Memang itu sistem bagus, tatanan dunia baru supaya manusia ini akan hidup lebih aman, lebih enak dalam transaksi antara satu, berkomunikasi satu dengan lain dengan sistem yang sangat modern. Tetapi tidak memberikan jaminan keselamatan. Itu hanya untuk di dunia ini. Karena itu gereja harus ambil sikap, harus tahu saat ini apa yang harus kita lakukan. Ya, karena itu pesan saya ini supaya kita semua, khususnya di lingkungan Gereja Betel Papua, para hamba Tuhan, para gembala, para jemaat Tuhan, perhatikan ini. Satu, jangan buat program jangka panjang. Buat program untuk mempersiapkan, dewasakan jemaatmu, dewasakan dirimu, hidup benar-benar menurut firman Tuhan untuk masuk di dalam ruang suci, yaitu hidup di bawah pimpinan Roh Kudus dalam dimensi rohani yang dalam. Demikian firman Tuhan untuk kita sebagai pengajaran. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pendeta Tony Warabai, Gereja Betel Papua.